Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak di awal ajaran baru. Perkenalkan, nama saya Sugiyarto sebagai pengampu untuk mapel pemeliharaan mesin sepeda motor. Kali ini kita akan membahas KD 3.11, menganalisa komponen-komponen utama dari kepala silinder. Bisa saya sebutkan di sini tujuan dari pembelajaran, yaitu siswa dapat mengetahui fungsi kepala silinder, siswa dapat mengetahui komponen utama pada kepala silinder. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui fungsi komponen utama pada kepala silinder. Jadi mengetahui fungsi kepala silinder, mengetahui komponen utamanya, dan fungsi komponen. Karena ini yang akan kita pelajari. Berikutnya kita pelajari terus satu persatu dari yang pertama, yaitu dari fungsi kepala silinder. Pada unit mesin sepeda motor itu dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu silinder kop atau kepala silinder, kemudian silinder blok atau blok silinder, kemudian crankcase. Yang pertama, kepala silinder berfungsi untuk sebagai penutup silinder blok, tempat dudukan busi, dan penggerak mekanisme katup. Yang berikutnya, yang kedua, sebagai tempat dudukan saluran masuk dan saluran buang. Ini yang ketiga, kemudian adalah sebagai tempat ruang bakar. Nah, ini ketiga fungsi dari kepala silinder. Nah, ini bisa kalian analisis dari fungsi-fungsi utamanya dari kepala silinder. Berikutnya kita masuk ke bagian nama-nama komponen dari kepala silinder. Sebelum masuk ke komponen-komponen kepala silinder, kita harus tahu dulu konstruksi dari kepala silinder itu sendiri. Ini dibedakan menjadi 2 dari segi konstruksinya, yaitu untuk motor 4 tak dan untuk motor 2 tak. Nah, ini karena ada perbedaan konstruksi yang sangat signifikan. Nah, ini dari bahannya sendiri, kepala silinder ini terbuat dari paduan aluminium tahan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Karena dari fungsinya tadi disebutkan sebagai tempat ruang bakar, maka komponen dari kepala silinder ini harus tahan panas dan tahan terhadap tekanan tinggi. Nah, ini karena proses kerja dari 4 tak itu adalah ada kompresi, menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi. Maka komponen untuk ruang kepala silinder ini harus juga mampu menahan suhu dan tekanan tinggi. Kemudian ada sirip pendingin. Nah, ini squeeze area, ini maksudnya adalah agar untuk menimbulkan turbulensi bahan bakar dan udara dapat tercampur secara sempurna berbentuk kabut. Nah, ini untuk menghasilkan pembakaran maksimum, pembakaran yang sempurna. Berikutnya anak-anak, kita cermati dulu dari konstruksi motor 4 tak dan perbedaannya dengan konstruksi motor 2 tak. Nah, ini dari slide kita bisa cermati gambarnya. Anak-anak bisa lihat tampilan konstruksi untuk 4 tak ini. Pada konstruksi motor 4 tak ini terdapat mekanisme penggerak katup. Nah, mekanisme gerak katup ini untuk mengendalikan proses pemasukan campuran bahan bakar dan proses pengeluaran gas sisa hasil proses pembakaran. Ini dari konstruksinya ini
dari komponen-komponen utamanya ini bisa dicermati dari gambar yang ditampilkan. Nah, ini yang sebelah kiri ini contoh untuk konstruksi yang jenis 4 tak. Kalau sebelah kanan itu untuk konstruksi yang tipe mesin 2 tak. Kepala silinder untuk 4 tak ini ada komponen mekanisme penggerak katup. Kemudian karena ada 4 langkah untuk menghasilkan 1 kali proses pembakaran. Nah, ini ada beberapa komponen utama. Nanti kita bahas khusus untuk nama komponennya. Berikutnya konstruksi untuk 2 tak. Ini ada seperti ditampilkan dalam slide sebelah kanan. Ini ada ruang bilas. Nah, ini. Kalau ini tipe kap untuk motor jenis 4 tak. Ini sejenis kap, itu motor bebek. Kalau kita mengenal di istilah umum itu adalah motor bebek atau motor kap kalau bahasa tekniknya. Supra, Grand, kemudian Prima itu jenis-jenis motor kap. Nah, ini itu ada packing, ada komponen-komponen utamanya dari mekanisme penggerak katup, ruang bakarnya, kemudian cover. Nah, ini bisa dijelaskan nanti lebih lanjut di bab komponen-komponen utama dari kepala silinder. Nah, ini saya kira saja kita bisa jelaskan dari slide gambar. Ini bentuk konstruksi dari kepala silinder 4 tak tipe kap. Ini ada packing atau gasket, kita menyebutkannya di bahasa tekniknya ada gasket untuk silinder kop, kemudian ruang bakar, kemudian mekanisme penggerak katup. Di sini ada 2, yaitu untuk katup in dan katup X. Kalau di in itu namanya ada saluran masuk intake manifold. Kalau di bagian luar itu exhaust manifold. Bagian selanjutnya ini tugas setelah kita bisa dapat materi untuk gambaran nama-nama komponen. 1, tugasnya adalah menjelaskan fungsi komponen utama kepala silinder motor 4 tak. 2, jelaskan nama-nama komponen utama dari kepala silinder. Yang ketiga, fungsi komponen utama. Yang keempat, kalian sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat kepala silinder. Nanti tugas dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Form yang akan kita share di grup kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan penjelasan, sesuai dengan analisa dari slide tadi, slide PPT yang kita tampilkan tadi. Nah, ini atau melalui email atau WA. Kita sarankan menggunakan link Google Form. Demikian penjelasan dari kesempatan kali ini. Kita bisa tanya-tanya, tanya jawab melalui WA dan sebagainya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.